Jadi di depan kita ini sudah ada beberapa panelis yang sudah teman-teman bisa lihat. Mungkin ada yang sudah kenal dan ada yang belum dikenal. Jadi ya mungkin saya izin dulu sebelumnya perkenalkan. Saya Andi Nurul. Saya di sini dari perwakilan Antropos Indonesia dan saya akan memperkenalkan juga para panelis kita sebelum masuk di sesi diskusi. Tapi sebelum itu boleh masing-masing panelis membacakan karyanya dulu, baru saya memperkenalkan. Boleh ya? Ya, mungkin bisa dari Kak Andi dulu membacakan karya cerpennya dan membacakan saja Kak, baru nanti di sesi diskusi baru lebih luas lagi. Oh gitu. Ya, jadi masing-masing membaca karya dulu, baru nanti saya perkenalkan. Saya tidak tahu sudah berapa banyak yang pernah baca ini yang ada di sini ya. Saya belum sih Kak. Oh belum ya? Iya. Saya juga belum. Kak. Kalau saya tanya ke teman-teman reseller di Makassar dan membandingkan antara jumlah kira-kira yang laku di Makassar dan sekitarnya dan jumlah yang dicetak oleh penerbit, kayaknya lebih 90% dia laku di Sulawesi Selatan. Buku ini. Tepuk tangan untuk kita. Jadi teman-teman tidak perlu terkenal di Jakarta, di Jawa untuk bisa menjadi novelis ya. Dan banyak yang DM katanya relate. Oh, iya. Luar biasa. Nanti Kak, jadi spill dulu ya, nanti kita bakal diskusikan itu. Kita baca dulu cerpen. Oke, boleh Kak? Ya. Kalau kau mau tahu apa sesungguhnya yang terjadi di Tompo Tiga, hindari pemandangan sore hari di pasar desa, di pusat desa. Kau akan menyaksikan di sana, di lapangan bola yang dikepung jajaran rumah panggung, bocah-bocah riang berkejaran. Mereka tidak tahu desa ini memiliki beribu-ribu muslihat buat mengusir anak-anaknya. Aku pernah seperti mereka. Maksudku, pada usia 15 aku kehilangan 3 sahabatku. Seluruh sahabatku, satu-satunya duniaku. Aku tidak bisa mencegahnya. Aku hanya seorang bocah. Ogi menghilang setelah tertimpa 2 musibah dalam 1 hari. Menyusul 2 sahabatku yang lain. Menyusul banyak orang Tompo Tika yang lain. Tanpa serangan angin ribut atau wabah atau perang atau semacamnya yang cuma sekali muncul di televisi, orang-orang Tompo Tika terus saja berbondong-bondong pergi. Apa sesungguhnya yang terjadi? Orang-orang dewasa tidak memberitahu kami. Dunia kami memang terpisah. Sebagai bocah, jika aku hidup hanya dikelilingi orang dewasa, bersama berjuta-juta larangan mereka, barangkali sudah lama ku lempar diriku ke dasar jurang. Orang-orang dewasa di Tompo Tiga hanya punya 2 cara mendidik kami anak-anak. Menghalangi semua rencana kami dan menghukum kami apabila berhasil melewati halangan mereka. Aku mau cepat dewasa. Aku mau cepat bisa melakukan segala yang mereka bisa lakukan. Walaupun sebetulnya ada yang lebih hebat, menghabiskan malam bersama 3 sahabatku, berkeliaran di hutan saat semua orang dewasa terlelap. Mereka perlu tahu, setiap bocah setelah menelan jutaan larangan orang tua, butuh bersenang-senang di luar rumah bersama kawan-kawannya. Kalau kemudian mereka memukuli kami sampai remuk, memang itulah pekerjaan mereka. Orang dewasa memang membenci bocah-bocah yang dewasa. Begitulah malam itu berempat kami mengitari api unggun dan pohon-pohon tinggi dan hitam seperti serombongan raksasa mengitari kami. Sambil mengunyah bajai, kami menunggu durian-durian matang berjatuhan dari langit. Ya, insya Allah ya, sudah ada gambaran dari cerpennya Kakak. Sudah ada? Belum? Oh ya, nah kalau belum ada nanti kita bahas lebih lanjut di sesi diskusi. Jadi boleh Kak Gizian dibacakan cerpennya sedikit. BTW saya tidak menulis cerpen, saya mau motret. Oh, Jadi saya tampilkan saja video yang saya bikin, yang isinya adalah slideshow foto-foto esai yang saya kerjakan
dari tahun 2021 sampai 2024 tentang para perempuan pencari kerang di pesisir Makassar yang wilayah tangkapnya ditimbun oleh proyek reklamasi. Tinggi sekali ya? Iya. Ini kamera apa dipakai? Kamera mirrorless. Mirrorless. Jenisnya? Apa? Sony Alpha 7. Jadi kita sebagaimana ayatnya. Tapi kalau jembatan pelayaran baru sekali langsung di dalam. Kita Sony ya? Bagaimana cara Pak? Kayak biasa. Aktivasi, Mana? kalau ada transparansi yang biasanya data saya kita dan kita rasakan kita ada baru kita ambil iya kalau rasa keras kalau dirasa keras bagaimana bagaimana rasanya pegang terang berat juga iya banyak susahnya biasanya bukan ini setelah makanan tadi itu terus biasa kita rebus ya direbus di situ iya di situ langsung ya bakar-bakar juga kayak dan dibeli kalau dibeli kalau ikan terang yang didapat di sana ya kalau didapat kita masih kecil-kecil kalau sore kapan kau pertama kali pesan umur berapa? Mari kelasnya umur berapa ini pertama kali pesan 9 tahun 9 tahun siapa aja? Oh kan jadi ada mobil pribadi belum bengkak oh bengkak sama di sana baju yang naik motor keluarga kan keluarga pergi ke sana dulu kita bilang ada kerang kalau sana aku belajar dulu di sini kerang tapi nah saya mau kerang nah kita bilang kita bilang ke omku nah bilang ada di sini kerang bisa mau ke kerang di situ cari kerang di situ. Jadi tepuk tangan sekali lagi dong untuk LBC. Oke, lanjut ke Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adil Akbar. Biasa dipanggil Adil, biasa dipanggil Akbar. Kesibukan saya sebagai seorang guru di salah satu sekolah negeri di Kota Makassar. Selain itu juga suka nulis, tapi sastra yang berbau histori karena latar belakang pendidikan saya S1 dan S2 sejarah. Yang slide di atas itu kan adalah buku karya Nicolas Gervais berjudul Deskripsi The History du Royaume de Makassar. Jadi buku ini ditulis di tahun 1688 oleh Gervais, seorang pengelana dari Prancis yang berkunjung ke Makassar. Ada juga yang mengatakan bahwa dia hanya dapat cerita dari orang lain kemudian menuliskannya. Tapi ini saya simpan dulu karena disuruh baca cerpen. Ini adalah buku ya. Dan nanti ini didiskusikan ya. Selain nulis saya juga suka fotografi sama dengan Kak Aziza. Tadi saya sempat tanya beliau pengguna apa? Beliau pengguna Sony Alpha, sedangkan saya Fujifilm. Tapi basic lebih suka potret gitu dia.
Eh, Buku ini adalah karya yang saya tulis setidaknya sejak tahun 2016 sampai 2024. Beberapa karya ini sudah pernah terbit di Harian Fajar, lalu Harian Amanah, dan Harian Go Cakrawala, koran lokal yang memuat cerita pendek di setiap hari Ahad. Biasanya di hari Ahad itu ada, kalau di Fajar itu ada rubrik budaya, berisikan tentang cerpen, puisi, dan apresiasi. Pada kesempatan ini, saya tidak apa-apa kalau agak panjang ya. Tidak boleh. Anda boleh? Oke, Pak. Ya boleh kamu silakan. Nanti buku ini saya serahkan ke AF ya untuk menjadi salah satu koleksi di ya. Oke, judulnya ini adalah Di Balik Tingkap Soraja Arumpone. Jadi saya tulis buku ini berdasarkan by riset beberapa literatur sejarah saya baca, beberapa juga arsip. Plus setidaknya saya harus juga membaca 3 karya utama. Pertama itu karyanya Soekardi Mapangarah, judulnya Sejarah Sulawesi Selatan, jilid 1 dan jilid 2. Lalu Christian Perlas, Manusia Bugis. Dan juga ada satu buku Andaya, Warisan Orpalaka. Saya lupa satu, Andi Mamur Maka juga, Rumpak Nabone. Ya. Ini tidak boleh dibaca semua ya. Sebagian ya. Sekitar 1.200 kata atau 3 sampai 4 halaman. Ya, tapi ini banyak-banyak di. Ya, nanti itu sesi selanjutnya, Kak. Sesi selanjutnya ini. Oh. Iya. Jadi 2 bakal dibawa. Enggak, cuma 1 sama ini tadi kan. Nanti sama yang dalam ini. Oke. Di Balik Tingkap Soraja Arumpone. Saya masih mengingat peristiwa tempo itu kala usiaku baru menginjak 2 dasawarsa. Tepat di tahun 1859, Besek Kajuara, seorang perempuan diungsikan oleh adat Pitue, Dewan Adat Kerajaan Bone, untuk meninggalkan Soraja, istana kerajaan, dan kota Watampone, ibu negeri kerajaan Bone, untuk menghindar dari kejaran pasukan Yeverde Bonishe Expeditie. Ikut pula bersamanya Arajang, benda pusaka kerajaan Bone. Diungsikannya Besek Kajuara kala itu sesungguhnya bukanlah keinginannya sendiri, melainkan pertimbangan adat Pitue. Karena raja tak boleh ditangkap oleh Belanda, demikian pula Arajang tak boleh dirampas oleh si Mata Putih. Karena raja adalah simbol perlawanan. Dan karena raja adalah kerajaan itu sendiri. Raja tertangkap, maka selesailah sudah peperangan. Dan kini, di usiaku yang ke-66 tahun, di tahun 1905, dalam Soraja Arumpone ini, peristiwa itu terulang lagi. Panjang sekali. Oke. Cukup ya? Iya, cukup. Iya. Oke, terima kasih Kak. Ya. Oke teman-teman, jadi sebelumnya saya lupa memperkenalkan tentang Anthropos juga. Mungkin ada yang baru tahu tentang apa sih itu Anthropos. Jadi sedikit saya spill soal Anthropos. Jadi Anthropos itu yayasan nirlaba ya, yang bergerak di bidang sosial kebudayaan. Kata Anthropos sendiri itu diambil karena rata-rata atau sebagian besar orang-orang yang bergelut di dalamnya itu dari jurusan antropologi. Jadi itu sedikit untuk Anthropos Indonesia. Jadi lanjut ya teman-teman, sebelum masuk saya ingin juga menyampaikan bahwa kegiatan kita pada malam hari ini itu sebagai bentuk perjumpaan kita, perjumpaan gagasan, pikiran, dan proses kreatif dari sastra itu sendiri. Jadi di depan kita ada 3 panelis yang Masya Allah yang akan memaparkan karya-karya mereka. Yang saya perkenalkan pertama kali yaitu narasumber pertama kita atau panelis pertama kita, Kak Nur Hadi Simorok, di mana beliau adalah seorang penulis, peneliti sosial, penerjemah, dan penyunting yang berbasis di Makassar. Sosoknya lekat dengan komunitas Ininawa, yakni sebuah penerbitan independen lokal di Makassar. Selain itu, karya-karyanya juga cukup terkenal yang sering dijumpai, yakni Laskar Pemimpi Andrea Hirata, Pembacanya dan Modernisasi Indonesia, Melihat Desa dari Dekat, dan Yang Tersisa dari Yang Tersisa.
Itu untuk panelis pertama kita. Tepuk tangan dulu dong. Oke, lanjut di sebelah Kak Nur Hadi, ada kakak kita yang cantik, Masya Allah. Ya, Kak Aziziah Dia Aprilia merupakan seorang seniman visual yang akrab disapa Zizi dan berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan. Keahliannya dalam dunia fotografi, penuturan, cerita dokumenter, serta riset mengenai perkotaan dan lingkungan menjadikannya salah satu kurator FIWF 2026. Selain itu, ia juga mahir dalam mengeksplorasi ingatan komunal, jejak perubahan sosial dan lingkungan melalui gambar, teks, serta proyek kolaboratif. Lanjut, di sebelah Kak Zizia ada Kak Adil Akbar, seorang peneliti sejarah, penulis sastra Indonesia yang kerap menggunakan nama pena Ilyas Ibrahim Hussein dalam karya-karya fiksinya. Ia dikenal sebagai penulis yang tekun mengangkat tema sejarah lokal Sulawesi Selatan dan memadukannya dengan narasi sastra. Ia aktif dalam berbagai komunitas literasi di Makassar, termasuk Satu Pena Sulawesi Selatan dan komunitas puisi atau Kopi Makassar. Karya-karyanya sering mengeksplorasi tema humanisme, gaya hidup urban, serta nilai-nilai budaya lokal. Jadi itu perkenalan untuk materi kita. Tepuk tangan sekali lagi untuk Oke, jadi di dalam diskusi kita pemateri atau panelis akan memaparkan cerpen mereka dulu, bagaimana proses kreatif, makna karyanya, dan lain sebagainya, baru masuk ke sesi diskusi. Jadi teman-teman cukup mendengarkan panelis kita berbicara, baru setelah itu kita buka sesi diskusi. Oke, mungkin bisa dari Kak. Tidak bisa. Ya silakan Kak. Oke. Kalau buku ini itu kira-kira proses memasaknya itu mungkin dimulai sekitar tahun 2004. Ya, jadi saya mulai jalan-jalan ke desa itu sekitar tahun 99. Sudah tua ya. Maksudnya jalan-jalan ke desa bukan dalam rangka maksudnya dalam rangka kerja, bukan dalam rangka kunjungan keluarga toh. Saya kira kita semua di sini punya keluarga yang masih tinggal di desa toh. Tapi dalam rangka kerja keliling-keliling itu sejak 99, dan tahun 2004 saya mulai dengan satu proyek bahwa setiap malam saya harus menyelesaikan satu tulisan cerpen waktu itu. Dan itu bulan Ramadan. Artinya 30 cerpen toh. Itu tantangan. Ya, tantangan, challenge, bikin challenge buat diri sendiri toh. Setiap malam harus jadi satu. Nah, tapi tahun 2001 saya sudah pernah melakukan penelitian sendiri, independen, pergi ke desa, tinggal selama sebulan lebih kalau tidak salah, dan membuat catatan lapangan setiap malam. Itulah latihannya. Dan sekaligus mulai mencerap apa yang dialami oleh orang desa. Nah, itu terus bergulir, dan kemudian salah satu cerpen itu kemudian berkembang menjadi novel ini. Karena tokoh-tokohnya seperti meminta saya menjelaskan lebih jauh tentang apa yang terjadi pada diri saya ini. Tokoh-tokohnya itu merasa kayaknya kok tidak fair kalau kok tidak jelaskan tentang saya lebih jauh, bagaimana sejarah hidupku, kenapa saya tiba di sini. Nah, waktu itu saya belum punya cukup banyak modal pengetahuan untuk menyelesaikannya. Tapi saya tahu bahwa ini cerita tidak bisa pendek. Nah, akhirnya tahun 2017 kami sesama beberapa penulis di Makassar itu mulai bikin semacam wadah untuk teman-teman muda pelatihan menulis karya sastra. Namanya Institut Sastra Makassar. Nah, dari sana kemudian saya kembali punya waktu, jadi
sepanjang dari 2004 ke 2018 itu kerjaan saya keliling dari desa ke desa. Eh, dan secara tidak langsung mengumpulkan bahan untuk novel ini. Dan 2018 ketika mulai kumpul-kumpul dengan teman-teman para sastrawan lagi, akhirnya saya terlecut untuk menyelesaikannya. Dan ya kira-kira jadi penulisnya agak sebentar ya, karena sudah cukup banyak, sudah cukup matang di kepala ini, dalam waktu nggak sampai 2 bulan selesai. Tapi ngeditnya lama lagi 1 tahun. Proses ngeditnya itu karena sesama teman-teman di Institut Sastra Makassar itu, jadi saya misalnya memfotokopi lalu bukan ya, print lalu memberi ke mereka untuk kasih masukan-masukan. Setelah itu baru saya revisi kembali. Hasilnya seperti ini. Jadi kira-kira membaca buku ini sudah 30-40 kali lah sebelum dia menjadi buku ini. Mengubah POV, mengubah misalnya mana yang pertama, mana yang belakangan ya, mana pembuka, mana penutup, adegan mana yang perlu dipangkas dan seterusnya dan seterusnya. Itu secara teknis ya. Nah, tapi secara materi ini boleh dibilang seperti intisari dari hasil jalan-jalan keluar masuk desa selama 20 tahun itu. Dan selama di desa itu, walaupun penelitian saya memang lebih banyak bicara tentang perubahan agraria, tapi sambil lalu saya juga memperhatikan apa yang terjadi sama anak muda desa. Nah, itu kemudian banyak tercermin di dalam novel ini, cerita tentang bagaimana anak muda desa menghadapi perubahan yang terjadi di desanya. Apa yang mereka rasakan. Jadi saya kembali mengingat semua perjumpaan-perjumpaan saya dengan orang-orang muda di desa begini dulu. Dan saya memilih masa, setting, waktu dari dari cerita ini itu secara sengaja untuk menunjukkan beberapa perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam, kalau istilahnya Pak Adi mungkin recent history, jadi sejarah yang belum terlalu lama toh. Recent history. Makanya tokohnya mungkin kalau dia ada saat ini mungkin sekitar umur 35, 6, 7 tahun sekitar itu. Tapi ini menceritakan ketika dia umur belasan tahun. Settingnya di satu desa. Banyak yang bilang ini seperti desaku. Jadi itu ada yang DM, di mana ini settingnya sebenarnya? Tempo Tika. Ya. Dan banyak yang bilang, wah ini seperti di desa saya. Bagus Karena relate. Karena relate. Dan ya memang bisa jadi. Karena saya sudah mengelilingi seluruh Sulawesi Selatan ini. Luar biasa. Semua kabupaten. Untuk menggarap satu buku. Tanpa sengaja, tentu saja toh. Jadi sambil kerja keliling dari desa ke desa, sambil mengumpulkan bahan cerita. Dan masih banyak yang belum tertulis sih. Masih segera menyusul. Ya. Oke, saya kira itu dulu lah dari saya ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kan. Oke, untuk sesi tanya jawabnya disimpan dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke pemateri. Panelis kedua kita, Kak Zizi, bagaimana proses kreatif mungkin untuk karya-karya kita yang dari cerita dokumenter, misalnya fotografi, dan apa relasinya dengan desa dan kota yang kita persembahkan. Jadi awalnya foto-foto yang Matude tadi di atas itu berawal dari proyek penelitian bareng-bareng sebenarnya.
Jadi semacam assignment project penelitian. Terus kita ramai-ramai untuk melakukan penelitian itu. Jadi penelitiannya sebenarnya mau mencari tahu tentang dampak pembangunan reklamasi di Kecamatan Mariso. Kecamatan Mariso itu wilayah baratnya Makassar, daerah Mariso Mariso. ini. Iya, Mariso ini. Masih masuk Mariso ini ya? Mariso. Iya, kurang tahu. Kayaknya enggak. Oh, sudah ujung pandang. Sudah ujung Oh, pandang, iya. berarti agak di sana. Mariso itu Pantai Losari Tanjung Bunga, gitu. Nah, ada satu wilayah di sana Rusunawa yang dulu itu adalah perkampungan nelayan. Sebenarnya sampai sekarang Di sih Jalan cuma. Nuri ya. Iya di sekitaran Jalan Nuri, iya. gitu. Orang 300. Iya, pokoknya sekitaran Jalan Iya. Nuri, Raja Wali. Raja Wali, betul. Itu masih Kecamatan Mariso. Sebenarnya mau mencari tahu tentang dampak reklamasi pada tahun 2021 itu, begitu. Nah, waktu itu sebenarnya tugasnya sederhana. Kita diminta untuk bikin transkrip wawancara 10 orang nelayan atau warga yang masih tinggal di wilayah Mariso yang mengalami waktu penimbunan pertama terjadi. Nah, waktu itu kita ada beberapa orang, mungkin sekitar 6, dan kita kumpulkanlah transkrip, kita lakukan wawancara itu sekitar 3 bulan begitu. Tapi setelah 3 bulan itu, saya secara personal merasa kayaknya ada sesuatu yang masih mengganjal begitu. Tapi saya tidak terlalu paham apa pertanyaan yang belum tuntas ini ya jawabannya. Akhirnya saya ke sana kembali sendirian begitu, dan saya memilih untuk ngobrol lebih banyak ke para nelayan perempuan dan anak kecil gitu, karena saya menyadari ternyata waktu saya melakukan wawancara yang wajib itu yang 10 warga itu, semua itu hampir 90% adalah laki-laki, nelayan laki-laki yang saya wawancarai begitu. Dan saya sadar kenapa saya tidak mendengarkan nelayan perempuan ya. Nah, ternyata setelah saya lakukan lagi ngobrol yang akhirnya menjadi semacam proyek personalku begitu. Akhirnya saya menemukan bahwa ada permasalahan administrasi juga di sini, bahwa banyak perempuan yang merasa bahwa mereka bukan nelayan gitu. Karena yang dianggap nelayan adalah orang-orang yang memiliki perahu, dan kebanyakan yang memiliki perahu atau kapal itu adalah laki-laki gitu. Dan bagi negara yang nelayan itu yang punya perahu, pergi melaut cari ikan begitu. Nah, persoalannya adalah para perempuan ini ketika mereka bercerita tentang pengalaman tanda kutip melautnya, itu adalah tentang mencari kerang di wilayah pesisir begitu. Tidak perlu pakai perahu, hanya jalan kaki saja, dan dan mereka melakukannya kadang-kadang bukan ternyata alasan ekonomi begitu, bukan alasan untuk dapat uang untuk memenuhi kebutuhan utama keluarga begitu. Nah, cerita Today atau Mat Today ini mencari kerang, kalau bahasa Indonesianya itu terus banyak sekali dituturkan oleh para perempuan dan anak-anak begitu. Saya kemudian bertanya-tanya, kenapa kerang kemudian lekat sama perempuan begitu. Nah, ternyata setelah saya susun, saya motret, saya ikuti beberapa perempuan, ternyata ketika para lelaki nelayan ini pergi melaut begitu jauh di tengah-tengah laut untuk mencari ikan, gurita, udang, nah para perempuan ini meraih atau melaut dengan di daerah yang paling dekat dengan dia, yaitu adalah wilayah pesisir begitu. Karena kenapa? Karena keterbatasan kerjaan domestik, perempuan itu punya tanggung jawab penuh untuk melakukan kerja-kerja domestik. Ini saya bicara perempuan yang di wilayah Mariso dan wilayah Talo. Saya sempat juga lama di wilayah pesisir utara. Nah, karena mereka penuh dengan kerjaan domestik,
tapi mereka tetap ingin punya aktivitas di wilayah laut ini, yang mereka paling dekat untuk mereka jangkau adalah wilayah pesisir ini begitu. Dan di pesisir yang paling banyak hidup adalah tude atau kerang dan ikan Jepang sebenarnya. Ada ikan-ikan kecil yang tumbuh di wilayah pesisir. Nah, itulah kemudian aktivitas matude ini lekat sekali dengan para perempuan dan anak-anak, karena itu yang paling mudah untuk diakses begitu. Nah, yang kemudian saya sadari adalah ketika misalnya saya membahas tentang dampak reklamasi, kaitannya dengan dampak ekonomi di para perempuan ini, rasanya kurang tepat begitu, karena ternyata kebanyakan dari para perempuan ini pergi matude itu karena tetangga atau keluarganya juga turun pergi matude begitu, karena di pesisir sana mereka matude itu sambil ngobrol, sambil bergosip, sambil curhat, dan sembari dia biarkan anak-anaknya untuk main-main di wilayah pesisir itu begitu. Dan di waktu-waktu tertentu mereka juga melakukan ritual-ritual laut, tentang laut begitu. Banyak sekali songkabala di wilayah utara namanya apanaung rijekne, panai panaung, itu semua sesaji-sesaji dilarungkan di pesisir begitu. Jadi saya merasa bahwa kemudian pesisir ini ternyata bukan hanya lanskap Makassar begitu, tapi dia sebenarnya adalah ruang komunal gitu. Dia adalah ruang sosial, dia juga adalah ruang bermainnya anak-anak, dan sekaligus adalah ruang spiritual begitu. Nah, jadi saya merasa bahwa ketika penimbunan atau reklamasi ini terjadi, yang ditimbun itu bukan hanya sekedar laut, bukan hanya sekedar pesisir, yang ditimbun adalah ruang komunal yang sangat penting. Dan yang paling pertama terdampak ternyata adalah para perempuan pencari kerang ini dan juga anak-anaknya begitu. Itu yang kemudian hilang, dan kayak semakin kesini saya bertanya-tanya begitu, kalau misalnya lanskap pesisir ini terus-terusan ditimbun, dan ketika ditimbun otomatis ekosistemnya rusak dan berantakan begitu. Lalu kemudian apa yang hilang dari kehidupan sosial atau budaya warga Makassarnya sendiri begitu, walaupun misalnya dia tidak terlalu dekat tinggal di laut begitu. Sebenarnya kenapa juga ketertarikan ini secara personal tumbuh, dan saya terus-terusan cari adalah karena banyak sekali bacaan tentang Sulawesi Selatan, Makassar yang mengatakan bahwa kita ini adalah kota pelabuhan yang penting begitu, bahwa kerajaan Goa Talo itu basisnya adalah maritim, bahwa nenek moyang kita adalah pelaut begitu. Banyak sekali bacaan-bacaan historikal yang lekat begitu sama kebudayaan maritim. Tapi kemudian kalau kita membaca atau melihat kebijakan-kebijakan pembangunan begitu, keputusan-keputusan pembangunan Kota Makassar, kok wilayah yang penting secara historis ini ya ditimbun begitu. Ada apa ini? Itu maksudnya pertanyaan personalku begitu. Kan ceritanya Makassar adalah kota pelabuhan penting begitu. Dan nelayannya salah satu penyumbang seafood, bahan ikan seafood terbesar begitu ceritanya di Indonesia. Tapi kemudian ketika ekosistem lautnya diganggu, lalu kenapa bisa sampai keputusan untuk menimbun laut yang dipilih begitu? Kalau misalnya memang laut itu penting, laut itu adalah halaman depannya, secara geografis dia adalah halaman depannya Makassar begitu. Gitu. Ini kita belum berbicara tentang pulau-pulau Spermonde yang di wilayah Sangkarang itu, yang secara administratif masih bagian dari Makassar begitu, masih bagian dari kota Makassar. Tapi apa maknanya memiliki laut, pulau-pulau yang banyak, yang luas dan penting sebenarnya, tapi yang pemerintah lakukan kebijakannya adalah pembangunan yang basisnya logika daratan begitu. Kenapa ya? Kenapa seperti itu ya? Itu maksudnya yang jadi pertanyaan personal begitu sebagai orang yang tumbuh besar di Makassar gitu. Itu sih. Oke, itu dari Kak Zizi. Tepuk tangan dulu teman-teman.
Oke, itu tadi dari dua panelis kita sudah ada pasti pantikan ya teman-teman untuk diskusi kita nanti. Tapi sabar dulu karena kita masih ada satu panelis lagi. Jadi kita serahkan kembali ke Kak Adil untuk memaparkan karya sastra yang juga. Oke, sebelum saya ke sini, 30 menit ya? iya betul, 30 menit. Itu mau tadi aku bilang. Ya, saya tidak akan menjelaskan ini ya. Kenapa? Karena ceritanya di mini Prancis, maka saya memilih satu karya yang menurut saya penting untuk kita ulas, penting untuk kita bahas bersama-sama. Bukunya ini berjudul Sejarah Kerajaan Makassar, Description History Uruyame di Makassar. Nah, jadi saya akan menceritakan bagaimana jejak Prancis di Makassar nanti nyambung dengan beberapa foto-foto di sini. Ya. Di buku ini ada 3 jilid, ada 3 bagian, tapi yang saya akan jelaskan itu di bagian 1 dan bagian 2. Nah, sebenarnya buku ini dia itu ditulis oleh Nicolas Gervais. Jadi ada 2 pendapat tentang karya ini. Dalam perspektif Pak Andi Suryadi Mapangara, bahwa sebenarnya Gervais itu tidak pernah datang ke Makassar. Dia hanya mendapat cerita dari orang lain. Itu yang pertama. Yang menerjemahkan buku ini, beliau mengumumkan bahwa enggak. Gervais itu pernah ke Makassar. Itu dia. Terlepas dari hal itu, setidaknya bahwa karya ini menandakan ada jejak Prancis di Makassar. Yang menarik dari buku ini ditulis di 1688. Ya, 1688, lalu sempat diterbitkan di London 1701. Lalu diterjemahkan oleh Pak Prof Madi di tahun 2022 yang mengulas tentang bagaimana masyarakat di Makassar dan beberapa kebudayaan termasuk di kebudayaan Toraja. Ya, Buan Toraja. Buku ini banyak mengkonfirmasi sebenarnya serpihan-serpihan fakta-fakta sejarah di beberapa karya lain. Nah, kalau kita membaca buku ini, hal yang unik bahwa ternyata persoalan kuliner sudah dibahas di situ. Persoalan kuliner, misalnya begini, jenis daging yang orang-orang Makassar konsumsi adalah daging kerbau, daging kambing dan ayam, dan seterusnya. Lalu direbus dengan kuah dan rempah-rempah. Saya yakin ini yang dimaksud adalah coto. Ya, saya yakin ini yang dimaksud adalah coto Makassar. Lalu secara gamblang dia menyebutkan tentang saraba. Di sela waktu makan mereka mengunyah siri dan minuman arak, merokok dan minum saraba. Nah, jadi ternyata memang saraba adalah minuman yang sudah cukup lama di Makassar. Gitu. Selain persoalan kuliner, yang menarik juga Gervais mengulas bagaimana lanskap Makassar termasuk persoalan flora dan fauna. Nah, ada hal yang unik di persoalan fauna. Ternyata selain kita menemukan berbagai jenis fauna yang ada di Makassar, di sini setidaknya ada 15 jenis fauna yang disebutkan oleh Gervais dalam catatannya. Ada sapi, kerbau, kuda, ular, monyet, burung kakatuan, burung nuri, burung beo, gagak, elang, bangau, itik, kelinci, rusa. Tapi ada satu yang paling menarik minat Gervais. Namanya adalah burung tendrung jelong. Ya, burung tendrung jelong. Di situ disebutkan bahwa tentang burung yang memiliki kekhasan tersendiri. Ya, sini. Akan halnya burung-burung yang ada di hutan-hutan yang menarik dan menambah daya pikat wilayah ini pada asalnya tidak terdapat di Eropa. Menurutku yang sangat cantik adalah seekor burung yang hampir tidak lebih besar dari burung aulet. Paruhnya merah, bulu kepala dan punggungnya hijau, perutnya kuning dan ekornya berwarna biru, tercantik di dunia. Orang-orang menyebutnya tendrujulong. Tapi dia tidak sebutkan bahwa ini burung nuri atau burung beo. Karena pada catatan selanjutnya dia sebutkan memang secara eksplisit bahwa ada burung
beo, ada burung yang tubuhnya putih, jambulnya kuning. Itu dia. Itu persoalan flora ya. Fauna, sorry. Sekarang saya mau dulu persoalan flora. Cukup banyak yang disebutkan Gervais dalam persoalan flora. Ada lebih dari misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Satu kelompok buah-buahan, kelompok tanaman, pohon dan industri, kelompok umbi-umbian, sayuran dan tanaman obat, serta kelompok lainnya. Sebuah jenis flora yang pada umumnya memang ada di Makassar dan juga ditemukan di Prancis, karena Gervais selalu membandingkan pisang kita lebih ternyata hampir sama dengan rasanya pisang yang ada di Prancis. Jeruk kita hampir sama juga yang ada di Prancis. Tapi ada satu yang menurutnya paling unik, namanya Jene Maura. Kita tidak tahu itu jenis tumbuhan apa, tapi dia hanya menulis Jene Maura. Ketika saya sampaikan sama Pak Prof Madi, ini apa? Prof Madi juga tidak tahu, saya juga tidak tahu, karena tertulis di situ Jene Maura saja. Tidak ada penjelasan lebih lengkap, kan? Hanya menyebutkan bahwa ini bunga harum, itu Jene Maura. Lalu ada juga disebutkan permainan rakyat, dan yang terpenting tentang stratifikasi sosial. Sebenarnya kan selama ini kita tahu bahwa karang yang lebih tinggi kan stratifikasi sosial yang ada di Makassar. Ternyata menurut buku ini enggak. Daeng dulu, baru Karaeng, setelah itu Lolo. Jadi Daeng dulu yang paling tinggi stratifikasi sosialnya, baru Karaeng, setelah itu Lolo. Gitu dia. Jadi stratifikasinya itu agak berbeda yang sekarang. Jadi menurut Gervais enggak, Daeng dulu yang paling tinggi. Habis itu baru Karaeng, selanjutnya Lolo. Terus yang unik adalah di buku ini menjelaskan bagaimana proses Islamisasi yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau dalam perspektifnya Ahmad Sewang, bahwa rajanya dulu diislamkan, baru masyarakatnya. Tapi kalau dalam perspektif buku ini tidak, beda sekali. Di catatan Gervais menyebutkan ada 2 agama besar yang sebenarnya sudah berkembang di Sulawesi Selatan. 1 Katolik, 2 Islam. Jadi agama ini berkembang dulu di masyarakat, lalu Raja Goa dengan Mangkubuminya, Raja Talu itu bingung mau memilih yang mana, apakah mau memilih masuk sebagai seorang Muslim atau penganut Katolik. Nah, jadi 2 agama yang berkembang pesat. Nah, dalam bukunya dijelaskan akhirnya Sultan Alauddin saat itu mengutus bangsawannya pergi ke, di sini dituliskan Aceh. Pergi ke Aceh. Walaupun mungkin dalam beberapa catatan, karena Aceh saat itu wilayah Aceh itu sampai melebar ke wilayah Minangkabau. Nah, gitu. Dan ada 1 diutus di Malaka. Intinya adalah siapa yang lebih dulu tiba, itu yang diterima. Itu yang diterima. Kayak gambling kan gitu. Ternyata yang lebih dulu tiba adalah dari Sumatera, Mubalik. Akhirnya agama itulah yang dipeluk. Nah, setelah itu baru tiba rombongan dari Malaka yang penganjur Injil. Tapi karena Kadung sudah menerima agama Islam, maka dibangunkanlah 3 gereja Katolik. Nah, dalam hal ini kita sudah melihat bahwa ada kosmopolitan, ada nilai-nilai toleransi yang dianut saat itu. Bahwa semua masyarakat dan semua agama itu bebas untuk beribadah, diberikan kesempatan untuk beribadah, dan juga diberikan akses untuk mendirikan rumah-rumah ibadah. Nah, itu dia. Nah, hal itu kemudian tercermin ketika wilayah ini menjadi bagian dari kekuasaan kolonial Belanda. Itu dia. Ini adalah peta Makassar di masa kolonial. Jadi segini dulu Makassar luasnya. Tidak terlalu lebar. Ini juga ada di bukunya Makassar 0 km. Yang ditulis segini lebarnya, baru di tahun 71 lebar seperti sekarang. Hanya terdiri dari 4 distrik saat itu, atau 4 kecamatan.
Mamajang, Mariso, Wajo dengan Makassar. Gitu dia. Tahun 71 itu baru diperlebar. Baru kemudian lambang siapa mau ini ambil meh? Ada mau? Betul nggak? Iya. Oke. Ini hasil foto kan? Ya. Jadi Reproduksi. ya reproduksi. Jadi saya dapat di akses di KTLF Inter. yang open access kan ya. Nah, kemudian ini adalah lambangnya Makassar, Hemente Makassar. Gitu dia, Hemente Makassar. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa ada pohon kelapa, lalu di kiri kanannya ada rusa. Jadi kalau kita lihat dalam tesisnya dan disertasinya Rashid Asbah tentang perdagangan kopra di Sulawesi Selatan, dia menjelaskan bahwa kenapa kopra, kenapa kelapa, karena kelapa adalah penghasil kopra dan ini adalah hasil bumi, hasil komoditas penting di Makassar di awal-awal kolonial itu. Ada mau? Mau. Siapa? Jadi menarik. Ya. Itu dia. Nah, ya jadi masih banyak. Nggak ada sini. Ya. Jadi Makassar itu memang kosmopolitan itu kemudian terbawa. Nah, kosmopolitan itu terbawa, nilai-nilai toleransi itu terbawa. Akhirnya setelah Perang Makassar itu di 1666 sampai 1669, gereja Katolik yang dibangun itu dibakar, dihancurkan, lalu gereja itu kemudian dihidupkan kembali, dan setidaknya ada 2 gereja yang cukup besar yang kuat di Makassar itu berdiri sampai sekarang. Ini adalah gereja Katolik Rome dan ini adalah gereja Protestan. Ini sekarang menjadi gereja Immanuel dan ini katedral. Jadi kalau kita lihat di peta lamanya, ini Koningsplan ini kan Karibosi. Kemudian di sini ada Juliana Strap. Ya, Kemudian ini. sekarang Jalan Era Kartini. Gitu. Ada mau? Iya, gratis. Saya punya kebiasaan kalau jadi pemateri biasa harus ada audiens saya bakulah sesuatu. Nah, ini juga di gereja Immanuel kan. Jadi Katolik dengan Protestan berdamping, walaupun kita tahu bahwa masyarakat Belanda itu kan Protestan yang taat kan. Ya, beda kalau Portugis sama Spanyol dia Katolik. Iya. Ya, gitu. Bukan hanya orang-orang dari diberikan kesempatan orang Katolik sama Protestan untuk mendirikan bangunan gitu. Kalau kita ulas dari satu tuh ya, ini disertasi atau tesis Jerry Wirawan, masyarakat Tionghoa di Makassar. Tesis. Itu disertasi dari Prancis ya? Di Prancis beliau, kalau tidak salah. Bukan, Australia. Oh iya, tapi kayaknya kerjasama dengan Prancis deh penerbitannya. Penerbitan bukunya. Iya, kerjasama sama dengan Prancis. KPG ya. Dan itu dijelaskan bahwa selain itu ada juga masyarakat Tionghoa di Makassar. Nah, gitu dia. Mereka punya andil cukup besar dalam proses menciptakan kosmopolitan dan nilai-nilai toleransi di Makassar. Gitu. Banyak bukti-bukti ya. Salah satunya itu adalah kelenteng Ibu Agung Bahari. Nah, ini sayangnya 97-98 ya pernah dibakar. Ya, 97. Ya, 97 pernah di belakang Jalan Sulawesi. Bukan yang Jampe ya? Bukan. Oh, Sulawesi Ya, yang besar Sulawesi. di. Ya, di kana Jampe itu juga. Ya, Bapak Miki. Yang besar itu. Yang besar. Nah, kerusuhan 97. Kerusuhan rasial. 97. Jadi kalau Anda ke Jalan Sulawesi biasa itu kalau lihat rumah-rumahnya orang Chinese itu naturalis. Itu kan efek dari itu. Nah, jadi akhirnya yang tersisa itu di kelenteng hanya bagian depannya. Bangunan aslinya itu sudah hancur. Jadi ini yang sekarang jadi benda cagar budaya yang bagian depannya gitu. Mau? Ya. Ya ada kita tiga. Siapa cepat? Ya. Saya kenapa minta banyak karena memang kusiapkan betul ini. Ya. Saya betul. Terus
Jadi ini kan gambar, ini ada anunya, ada peta saya, peta lamanya teh, lokasinya. Terus selain rumah ibadah juga beberapa di masa kolonial itu ada sekolah-sekolah yang didirikan. Itu ada Eropa Lahir School, ada termasuk ini Holland Chinese School. Nah ini dikelola oleh orang-orang Tionghoa. Ini SMP berapa? SMP 4. Hah? Bukan SMP 5. Walaupun SMP 5 termasuk sekolah tua, tapi ada sampingnya. SMP 6 itu bekas apa ya? Lahir School kalau nggak salah. Kalau Gedung Mulo kan yang sekolah khusus aristokrat ya, anak-anak bangsawan yang sekolah situ. Ada beberapa sekolah di Makassar. Mulo. Ya Mulo. Ya, itu sebenarnya kepanjangannya. Nah ini Holland Chinese School juga bukti bahwa itu tadi ada kosmopolitan, ada banyak sebagai satu kota yang mau menerima keterbukaan gitu. Saya kan iya. Ya, gitu dia sih. Nah, Masih ada lagi. masih ada tiga. Nah, itu dia. Nah, yang jadi banyak ya bangunan-bangunan. Cuma sayangnya di tahun 1971 ada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 71 tentang perluasan Kota Makassar 1971. Nah, kalau kalian lihat, kalau baca itu di pasal 1, 2 itu disebutkan ada pasal 1, 2, 3 itu disebutkan tentang wilayah-wilayah yang diambil. Ya di Goa itu wilayah itu ada sekitar 10 desa, termasuk itu yang menjadi Kecamatan Tamalate Panakukang. Ya, Tamalate Panakukang Rapucini. Kemudian Manggala itu sekarang. Sedangkan dari wilayah Kabupaten Maros ada sekitar 4, 5 atau 6 desa. Itu sekarang menjadi Kecamatan Biringkanaya dan Tamalandria. Itu dia. Ada 3 pulau yang diambil dari Kabupaten Pangkep. Panai masuk gua saat itu. Oh, gua nih. Iya, masuk gua. Ada 3 pulau. Barancadi, Baralompo, Kodingareng. Ya, itu 3 pulau itu yang diambil. Nah, Pak Tompo saat itu bingung kalau untuk membangun kota. Makanya ada di Makassar Plan sama Ujung Pandang Plan. Oleh karena itu untuk membangun kota banyak gedung-gedung tua yang dirubuhkan. Atau gedung dan tanah itu dijual, uangnya dipakai untuk membangun. Salah satunya ini Benteng Fort Fredericksburg. Oh, Fredericksburg. Ya, ini. Fort Fredericksburg. Beni. Ya, Beni, sekarang Beni. Jalan Ratu Langi dengan Sudirman. Pokoknya di situ. Amayani sebelah lurusnya Amayani. Pokoknya kalau ada pos polisi yang sering tangkap foto itu nih. Ya, Kang Bank Indonesia tuh. Baru Bank Beni. Gitu. Nah, itu sekarang Bank Beni. Itu. Ini. Tapi ini sudah ada hancur gitu. Hah? Ini tahu ya dari Apa deh? Itu dia. Nah, itu. Cuma sayangnya banyak gedung-gedung tua. Termasuk ada namanya The Javanese Bank cabang Sulawesi Selatan, kemudian menjadi Bank Sulselbar. Ada proyek perluasan pelabuhan. Nah, menyambung tadi ya. Proyek perluasan pelabuhan 9 sebelum Pak ya kalau nggak salah ya. Nah, di kawasan Jalan Nusantara itu banyak bangunan-bangunan tua dihancurkan. Termasuk ini Japanese Bank ini. Bank Japanese Bank terakhir namanya Bank Pembangunan Daerah. Almarhum bapak saya masih kesini biasa kalau terima gaji. Ya. Pensiunan dulu begitu di situ. PNS dan pensiunan. Iya, dari sini. Itu dapat. Yang ini, gedung ini. Ini enggak ada, sudah hilang. Jadi dulu di depannya bangunan ruko-ruko yang di Jalan Nusantara ada deretan ruko lagi. Ruko lagi ya. Yang sekarang sudah enggak ada toh? Enggak ada. Langsung pelabuhan. Pelabuhan. Itu proyek pelebaran itu. Nah, ini dia. Kalau kalian lihat peta lama kan ini nih.
pasar Strat Nusantara itu di pasar Strat, jalan pasar kan. Depan sini ruko, di sini ruko. Itu Nah, yang ini yang dirubuhkan untuk proyek reklamasi. Sayang sekali. Banyak orang menyayangkan kenapa enggak ini dipertahankan untuk menjadi kantor Pelindo. Iya. Ya, yang perlu dihancurkan yang ujung sekali sana. Gitu. Cuma sayang sudah hancur. Sudah almarhum. Sana. Ini. Ya. sini Kak, sini. Gitu. Wah, masih ada satu ini. Masih ada satu. Bagus lagi saya juga. Saya. Nah, gitu ya. Terus yang unik lagi kan di Makassar, Kecamatan Makassar itu ada awal-awal ya Makassar ya ada Wajo, ada Kecamatan Wajo, ada Kecamatan Makassar, Mariso, Mamajang. Nah, 4 distrik saat itu seperti di mana peta tadi itu? Mana peta? Seperti di sini ya, seperti peta itu kan di situ. Kalau di sebelah selatan itu Mariso, bawah agak utara itu Mamajang, di tengah itu Makassar, paling utara itu Wajo. Nah, nanti dikoreksi ya, apakah ujung tanah atau Wajo nanti dikoreksi. Itu membuktikan pembagian itu ada hubungannya dengan pasca perjanjian Bungaya. Nah, itu ada masyarakat Wajo yang mendiami wilayah itu, diuruskan untuk orang-orang Wajo. Di sebelah utaranya itu ada orang-orang Melayu, Ende, kemudian ada orang-orang Buton, makanya ada pasar Butung. Ada wilayah Bontoala itu dihuni oleh orang-orang Bone. Nah, situ dia. Yang unik itu beberapa Raja Bone itu memerintah kerajaan Bone lewat Makassar. Gitu dia. Makanya kalau di sini ini kan foto istana Bone. Kalau Anda lihat di sini ada tulisnya Huis Raja Bone. Nah, Huis Raja Bone itu rumahnya Raja Bone, istananya Raja Bone gitu. Saya awalnya mengira itu di Polsekta Bontoala sekarang, dekat Jalan Markas. Awalnya saya kira itu karena catatan ya dekat Markas kan, catatan tertulis bahwa daerah Bontoala kan. Awalnya saya kira itu karena bangunannya agak tua. Nah, setelah saya dapat akses periksa beberapa peta-peta lama, saya dikirim sama teman dari arkeolog Unhas. Jadi ada peta lama bagus. Saya biasa udah lihat-lihat, oh ternyata ada di sini Huis Raja Bone yang ternyata sekarang jadi SD Sudirman. Iya, SD Sudirman. Gitu. Nah, ini dia. Karebosi. Iya, ada Parkir Bosi. Iya. Iya, karena di sini kan ada di sini Fort Vredenburg. Iya. Ada Hotel Birau, lalu ada Huis Raja Bone. Ini kan Hospital Way. Kenapa namanya Hospital Way Jalan Sudirman? Karena ada rumah sakit di situ. Pelamonia. Pelamonia Hospital Way. Gitu. Kayak kok. Boleh. Ringan nih barang-barangku, betul lah berat sekali dari Anda ke bawah. Seandainya ini muat kita di 15 foto saya bawa. Cuma ini muatnya sekian foto. Nanti kapan panggil Kak. Oh, kalau mau dibahas ini jilid 2-nya, kan ini kan buku ada 2 jilid. Lagi. Saya punya kebiasaan biasa kalau panggil teman-teman bawa materi atau diminta untuk jadi tour guide, pasti selalu saya printkan ini baru bagi-bagi nih. Itu kebiasaan yang baik gitu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya wilayah ini memang dari dulu banyak bersentuhan dengan orang-orang dari luar, ya kan? Baik dari sejak masa kerajaan Goa Tallo, buktinya ada ini bahwa ada catatan, ternyata ada orang pengelana Prancis pernah ke sini dan memberikan gambaran-gambaran. Nah, itu dia. Setelah wilayah ini ditaklukkan oleh kolonial Belanda, tapi proses keterbukaan itu masih ada. Nah, dibuktikan dengan banyaknya tadi ada komunitas masyarakat Tionghoa, ada komunitas masyarakat Arab, ada komunitas masyarakat lainnya yang sama-sama berjibaku membangun lanskap kota itu. Nah, itu dari saya, buah durian bunga selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Buku ini nanti saya serahkan ya kepada siapa?
Siapa? Nah, ini untuk Aif ya. Ya. Nah, sekarang siapa mau buku ini? Kasihan yang jauh-jauh. Main dekat-dekatku. Ya. Oke itu. Harinya mi bawa orang bawangku. Oke, jadi itu ya teman-teman, tepuk tangan lagi sekali. Oke, jadi dari ketiga panelis kita sudah bercerita ya bagaimana karyanya dan bagaimana sebenarnya ternyata kota dan desa itu hadir dalam karya sastra, baik itu sebagai simbol, sebagai latar belakang maupun sebagai pengalaman hidup dari panelis itu sendiri. Jadi teman-teman mungkin ada yang terpantik maupun ada yang mau mengungkapkan pemahamannya atau prosesnya, atau mungkin ada juga yang mau berbagi nih bagaimana sebenarnya kota dan desa itu bisa hadir dalam karya sastra itu sendiri. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman atau mungkin ada yang mau didiskusikan lebih lanjut. Boleh teman-teman yang mau angkat tangan. Siapa nih? Oh, boleh. Oke, silahkan perkenalkan nama, asal dari mana, dan ya bebas mau seperti apa. Silahkan. Sebelumnya selamat malam Kak. Terima kasih banyak sudah mengadakan diskusi ini. Volumenya bisa dikasih besar lagi. Jadi sedikit saya mau bertanya ke Kakak Oh siap. Adil. Kak Adil. Tentang saya tertarik sedikit di pembahasan penyebaran agama Islam ya di Sulawesi Selatan. Nah, kebetulan Kak saya dari prodi Sejarah Peradaban Islam di UIN. Oh, woi, cocok mendapat ini. Apa namanya, dari literatur yang sering saya baca, Ya, kalau Sewang kan? yang ini Kak, apa namanya, soal bottom up atau Ya, top down ya, top down, penyebaran bottom agama up, Islam itu tadi saya baru tahu sekali itu ada ternyata sumber lain yang Iya. menjelaskan tentang sebenarnya dari mana sih masuknya yang pertama kali begitu. Kalau yang populer kan dari Datu Luwu dulu, dari 3 datu yang dari Aceh itu, kemudian ke Makassar, kemudian disuruh katanya ke Luwu dulu, baru ya, kembali ke Makassar. ya. Nah, saya cuma mau minta penjelasan lebih rincinya lagi Kak, supaya menambah referensi saya. Bagaimana tadi penyebarannya kalau memang betul-betul bottom up dan yang disuruh katanya pergi kembali ke Aceh, kemudian siapa yang lebih dulu datang, ya. itu maka itu yang diterima. Saya baru betul-betul baru tahu itu, karena saya selama ini mengira bahwa sebenarnya memang dari awal agama Islam yang pertama kali diterima setelah agama nenek moyang di kerajaan-kerajaan dahulu. Kemudian Kristen atau Katolik itu belakangan pada saat setelah Belanda datang dan perjanjian Bongaya dan seterusnya mereka berkuasa. Saya kira dulunya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan nggak? Oke, bisa Langsung ya. Oke. Nah, memang awalnya memang begitu yang saya terima dulu. Saya S1 Pendidikan Sejarah UNEM 2011 sampai 2016. Lalu lanjut lagi S2 di Sejarah UNM 2017 sampai 2019. Sepanjang tahun itu memang pemahaman awal kami bahwa Islam itu tipikalnya saat penyebaran dari atas ke bawah, kan? Raja dulu diislamkan, baru masyarakat mengikut. Nah, kemudian dapat beberapa sumber-sumber baru, termasuk di buku ini, Nicholas Gervais, bahwa sebenarnya dalam perspektif Gervais itu enggak. Agama Islam dan agama Katolik itu memang sudah tersebar di bawah, di masyarakat. Itu dia, tersebar di masyarakat. Nah, terutama Katolik, karena terkonfirmasi dalam sebuah penelitian mengenai kristenisasi di wilayah Jatapareng. Ada di bukunya di Makassar 0 km kan itu. Kristen dulu baru Islam. Di buku tapak-tapak waktu kalau tidak salah itu tuh. Ada situ, dia malah jelaskan ada Kristen dulu baru Islam. Karena dalam beberapa catatan Lontara disebutkan engka Arun Ricin Mewe Serenani. Ada raja dimandikan air Nasrani, dibaptis. Waisaranani. Iya, Waisaranani. Nah, jadi itu kan ada pengetahuan baru. Ternyata memang kalau dalam perspektif Gervais, masyarakat di bawah sudah ada Islam dan masyarakat
Di bawah juga sudah ada Katolik. Hal ini juga dikuatkan bahwa orang-orang Portugis dan orang-orang Melayu saat itu memang diberikan kebebasan untuk menyebarkan agama. Itu dia, menyebarkan agama. Nah, hal itu juga selaras dengan ketika Sultan nanti koreksi ya, apakah Ternate atau Tidore yang berkunjung ke Sulawesi Selatan di masa Raja Goa ke-10, mengajar Raja Goa ke-10, putra dari Raja Goa ke-10 Tuni Palangga Ulaweng itu mau masuk Islam, diajak masuk Islam, kemudian diserahkan selayar sebagai hadiah. Tapi Raja Goa saya tidak mau, karena takutnya kalau saya terima Islam, kabur ini orang-orang Portugis. Kalau saya terima Katolik juga, kabur ini orang-orang Melayu. Makanya saat itu tidak menerima Islam. Jadi kalau kita ditanya begitu, ya gunakan dua perspektif sumber itu. No? Kalau menurutnya Mas Sewang, ya raja dulu diislamkan, baru masyarakatnya. Tapi kalau kita dapat catatan baru dari Gervais, ternyata ada hal yang berbeda. Gitu. Mas Sewang juga berangkat dari sebuah penelitiannya. Bisa jadi beliau luput mendapatkan buku ini. Waktu itu belum ada, atau bisa jadi beliau luput. susah diakses. Susah diakses, gitu. Tapi ini kan berkat Prof. Mardi ini bisa diakses gitu. Itu sih dari saya, semoga bisa mencerahkan ya. Iya. Iya, jadi kita kalau baca ini bandingkan nih sama bukunya siapa? Penelitiannya, disertasinya Pak Prof. Sewang. Gitu. Sudah pernah baca juga ke bukunya Thomas Gibson, Narasi Islam dan Kekuasaan. Cari di penerbit ini Nawa. Ya. Maksudnya ini Nawa. BTN CV Dewi, sampingnya kantor lurah. Ya, karena saya dulu beberapa kali ke sana Pak waktu riset S1. Ya, jadi itu buku menjelaskan narasi Islam dan kekuasaan di Asia Tenggara, lebih banyak tentang Sulawesi Selatan. Thomas siapa tadi Kak? Thomas Gibson. Bukan Thomas Shelby nah. Kalau itu Oppenheimer. Ada itu. Oke, sudah cukup Kak? Ya cukup. Bagaimana penanya? Puas? Oke, puas. Oke, tepuk tangan dulu untuk ya. Oke, masih ada dari teman-teman? Oke, boleh Kak, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman dan narasumber. Saya punya pertanyaan tapi masing-masing satu buat Boleh? Ya, 5 juga enggak masalah. tapi temanya sebenarnya keseluruhannya sama. Yang pertama dari novel Yang tersisa dari yang tersisa. Saya juga belum baca, tapi tadi sempat nyontek sinopsisnya di Google, bahwa novel ini menyajikan bahwa desa juga punya masalah yang kompleks seperti kota dan fokus pada satu tokoh dan teman-temannya. Nah, dari judulnya tuh kayak, oh mungkin ini bagaimana warga desa survive dari sumber daya yang sisa-sisa, dari teknologi yang terbatas, atau bahkan harapan yang sekedar sisa-sisa saja. Nah, pertanyaannya adalah ketika desa tergerus, itu bagaimana sebenarnya perempuan bisa bertahan dalam sisa-sisa itu, Kak? Dan di mana atau seperti apa peran perempuan ketika desa menghadapi masalah yang kompleks? Terus untuk Kak Zizi, dari foto-fotonya tadi cantik sekali. Saya juga suka laut, suka pesisir. Nah, dan dari foto-foto karyanya Kak Zizi itu, pengetahuan ekologis seperti apa yang ingin disebarkan dari perempuan, pengetahuan ekologis perempuan yang seperti apa yang Kak Zizi mau jelaskan. Terus ke Pak Akbar, dari bukunya tadi itu sejauh mana sih Kak suara, pemikiran
perspektif dan pengalaman perempuan disajikan dalam buku itu, khususnya di Makassar. Ini buku tak, Kak? Sudah dikasih tadi. Iya. Itu sih, Kak. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Mungkin karena Kak Nur Hadi selalu pertama, saya alihkan dulu ya Kak. Betul, Ke yang perempuan iya. dulu. Ladies Kak Zizi ini belum bicara untuk pertama. Jadi ya ladies first ya. Setuju. Jadi mungkin bisa dijawab dulu dari Kak Zizi. Silahkan Kak. Kalau misalnya pengetahuan ekologis ya, saya sebenarnya secara spesifik begitu, apa yang paling penting dari menjaga laut untuk menjaga ekologis, ada banyak sekali tentu saja yang yang dilakukan oleh perempuan pencari kerang ini. Tapi sebenarnya kan fungsi kerang sendiri secara biologis adalah dia menyerap racun kan ya. Dia kayak hati kalau di tubuhnya manusia begitu. Jadi dia yang menetralkan racun, kerang memang tumbuh dari racun itu. Jadi dia serap dan itu yang jadi kekuatannya dia untuk berkembang biak dan terus hidup begitu. Nah, saya belum memiliki data tentang seberapa toksik wilayah perairan Makassar, baik pesisir atau sungai, karena sebenarnya today kerang juga banyak di sungai begitu. Tapi yang pasti menurut data kerang semakin sedikit begitu, dan sebenarnya itu sangat berbahaya bagi ekosistem perairan wilayah air di Makassar, entah itu sungai ataupun pesisir begitu. Karena itu tadi fungsi kerang paling utama adalah menyerap racun-racun begitu. Jadi kalau semakin sedikit artinya semakin sedikit juga filter dari hal-hal residu-residu toksik ini yang datang dari sampah-sampah di wilayah kota begitu. Itu yang paling menurutku yang paling penting begitu. Kemudian ketika ingin mengetahui lebih lanjut kenapa kita harus menjaga wilayah pesisir atau wilayah sungai begitu. Untuk fungsinya situ dia atau fungsi kerang ini gitu. Tapi sebenarnya kalau Matude, saya membayangkan sebenarnya ketika kita bicara tentang konservasi laut atau sungai begitu, yang kita bicarakan bukan hanya untuk dampak ekonomi atau ekologisnya, tapi yang saya mau highlight di Matude adalah dampak secara sosialnya begitu. Yang hilang adalah ruang bersamanya perempuan-perempuan ini, atau lebih lanjut lagi ruang bersamanya warga pesisir begitu, yang kayak karena sesederhana kalau kau timbun pesisir begitu, pesisir kan adalah tempat nongkrongnya mereka begitu. Kalau kita nongkrongnya di kafe, di tempat seperti ini ya, warga yang tinggal di dekat laut nongkrongnya di pesisir begitu. Tapi karena pesisirnya sekarang ditimbun, terus belum lagi permasalahan sampah, orang sudah tidak mau nongkrong di sana begitu. Orang sudah tidak mau berkumpul di sana, tidak bisa berkumpul di sana karena kotor dan rusak begitu. Kayak begitu. Itu sih yang kurasa yang mau saya highlight begitu. Jadi bisa enggak ya, saya pernah mendengar bahwa kenapa kemudian ibu-ibu di Talo merutinkan kembali ritual Naurije itu. Sebenarnya itu adalah upaya konservasi itu begitu, agar mereka mengklaim kembali bahwa pesisirnya tidak boleh ditimbun loh, karena di pesisir inilah kita melakukan ritual-ritual ini begitu, dan ritual-ritual ini adalah identitas kami sebagai warga pesisir begitu. Nah, dengan mengorganisir dan membuatnya rutin kembali ritual-ritualnya, itu adalah upaya mereka untuk mereklaim kembali makna pesisirnya begitu, bahwa ini adalah ruang spiritualnya kami begitu, jangan kau rusak gitu.
kayak begitu sih. Udah dilengkap Kak? Atau mau Untuk ditambah? Boleh Kak, silakan. untuk itu yang proses metode itu kayak kan ada pengetahuan soal waktu yang tepat, Oh iya, kemudian pasti. kondisi alam itu Mm-mm. proses pengetahuannya perempuan yang mencari today itu eh, dari mana gitu, maksudnya mereka kayak tadi kita bilang itu kan tempat tongkrongan. Nah, apakah itu terbangun dari nongkrong itu atau memang ada proses pengetahuannya oleh perempuan-perempuan pesisir? Karena mereka dari kecil tinggal memang di wilayah pesisir itu, jadi itu kan pengetahuan kayak selain mereka lihat, mereka alami, oh ini waktu pasang begitu, pasang naik, dan ini waktu surut. Jadi itu mereka alami dan juga ya diajari oleh orang tuanya kan, gitu. Ya itulah yang turun temurun begitu diceritakan ke mereka, yang mereka juga lihat gitu. Karena dari mereka kecil mereka sudah jalan kaki itu ke wilayah pesisir itu begitu. Jadi kayak menurutku secara otomatis mereka sudah lihat begitu. Oh ini waktu pasang, ini waktu yang bagus begitu untuk ambil tude gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aziz. Selanjutnya Kak, Itu. Kalau tergerus nih desa, ya bagaimana perempuan? bagaimana Perempuannya. apa yang dilakukan perempuan? Ya, bagaimana perempuan bertahan dari sisa-sisa itu, Kak? Beda-beda sih. Jadi kalau kita bicara tentang perempuan dari keluarga kaya, tuan tanah, ya tidak ada yang berubah, toh. Tidak ada masalah. Jadi bagi mereka itu ya tidak ada urusan. Tapi yang menerima efek dari, misalnya anggaplah kita bicara desa yang kemudian dimasuki tambang atau perkebunan atau perusahaan logging atau usaha pariwisata ya. Kalau perusahaan-perusahaan masuk itu ya tentu saja mereka harus dapat izin dari orang lokal dan biasanya para elit yang menerima. Untungnya yang rugi ini adalah orang-orang yang berada di luar lingkar kekuasaan dan tidak punya akses terhadap informasi dan seterusnya. Jadi berbeda sekali efek dari tergerusnya sumber daya alam itu terhadap perempuan dari kelas yang berbeda. Seperti jelas sekali dijelaskan tadi oleh kakak Sisi toh. Jadi perempuan-perempuan miskin di pesisir sana itu mengalami persoalan besar karena ruang hidup mereka itu tertimbun. Nah, itu berbeda dengan kalau saya perempuan dari keluarga kaya di pesisir, ya saya tinggal beli rumah di GMTD atau di CPI. Kan selesai persoalan saya toh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, oke, kita sisi kami dulu ini orang-orang kaya toh, tidak relevan buat kita karena mereka minoritas, tidak mewakili sebagian besar dari kita toh. Saya kira pertanyaanmu merefleksikan bukan mereka toh. Agak lain di dunianya. Nah, kalau yang perempuan dari keluarga biasa-biasa ke bawah ini, itu biasanya yang paling pertama mereka lakukan adalah segera, kalau tadinya tidak terlibat, dia langsung terlibat ke dalam upaya pendapatan. Jadi misalnya begini, kalau tambang masuk ke satu tempat, maka biasanya banyak orang yang terusir toh. Nah, biasanya pekerjaan baru yang diperoleh sang suami itu tidak cukup kalau cuma dia sendiri. Jadi harus double income baru bisa cukup.
misalnya menjadi buruh tani di apa namanya, perkebunan sawit misalnya ya. Jadi mungkin di luar dari apa namanya, image publik bahwa kalau mereka itu cinta sama desa, ya toh, memang mereka cinta sama desa dan suka tinggal di kampungnya, tapi kalau tidak bisa hidup di kampung, mau tidak mau harus migrasi. Nah, jadi kalau kondisi sudah lebih parah lagi, mereka mau tidak mau harus migrasi. Jadi misalnya perempuan sudah ikut juga menanggung beban beban keuangan rumah tangga. Kan di keluarga kita, di dalam budaya kita, laki-laki masih menjadi apa namanya, pencari nafkah utama atau di sebagian besar Sulawesi Selatan. Nah, karena itu tanda bahwa kondisi menurun adalah ketika perempuan mulai terlibat masuk dalam pencarian nafkah. Nah, lebih parah lagi kalau mereka harus keluar nih. Kalau perempuan ini sudah harus pergi keluar dari desa. Nah, banyak yang kemudian pergi dan ini berbeda lagi dengan pandangan umum. Kebanyakan misalnya orang dari desa itu kalau merantau pasti ke kota. Oh tidak, lebih banyak ke desa lagi. Entah ke desa kalau di Sulawesi Selatan ya, entah ke desa pergi buka kebun di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, ke Kalimantan, Selatan, Timur. ya pokoknya sepanjang pantai timur dari utara sampai selatan. Pulau Kalimantan itu banyak orang Bugis di pesisir. Mulai dari Banjarmasin sampai Berau di atasnya Tanjung Selor. Itu banyak kampung yang dibuka oleh orang Bugis. Sampai ke pantai-pantai timur Sumatera juga, dari Sumatera Selatan sampai Riau. Dan itu yang tahun 70-an ya, bukan yang sebelumnya, lebih banyak lagi. Nah, itu merantau, dan kebanyakan perantau abad 20 dari Sulawesi Selatan itu perantau ekonomi, bukan perantau prestise. Seperti yang digambarkan oleh banyak orang bahwa merantau adalah budaya kita, bukan, karena terpaksa orang pergi. Ya. Kalau ditanya kenapa pergi, masa Pak Dale tidak ada, sudah kampung tidak bisa lagi diandalkan, jadi kita harus pergi. Lau masuk. Ya, sober. Jadi bukan diglorifikasi, tidak seperti glorifikasi yang sering saya baca di tulisan bahwa Merantau. karena merantau adalah budaya kita, itu katanya supaya kalau orang mau jadi laki-laki harus pergi merantau dulu dan seterusnya dan seterusnya. Padahal karena Itu BS kalau yang abad 20. Kalau sebelum abad 20 oke. Para bangsawan ya mau. Nah, persoalannya narasi para bangsawan ini yang bertahan sampai sekarang, seolah-olah semua orang pergi merantau karena prestise. mempersiapkan diri menjadi laki-laki dan gitu-gitulah toh. Padahal orang merantau Karena tidak ada tanah yang bisa kita garap ya. Mau apa lagi? Nggak bisa hidup di sini toh. Kita harus pergi dan buka lahan di tempat lain. Jadi misalnya waktu Nurdin Halid sekongkol dengan Tommy Soeharto, tahun 92 menandatangani kebijakan namanya BPPC, Badan Penyangga Cengkeh ya, yang meratakan semua harga cengkeh satu Indonesia dari sekitar 10.000 menjadi 2.000. Banyak petani dari Bone sampai Sopeng itu dia saking marahnya dia tebang, terus bakar pohonnya, lalu pergi merantau. Ospin. Bukan, BPPC. BPPC itu. Makanya sekarang ini, dulu waktu Nurdin Halid mau jadi gubernur, itu tim suksesnya bahkan untuk tambal bannya di Sopeng itu, ada dulu kampung Sopeng dia singgah toh. Oh bukan, di pinggiran Bone, belum sampai masuk Sopeng. Tambal bannya kan ada gambarnya tuh Nurdin Halid. Ditolak sama tukang tambal ban. Memorinya masih ingat. Bapakku dulu
dia bakar kebun cengkehnya gara-gara ini orang. Itu. Jadi banyak orang terpaksa pergi dan bukan apa namanya, bukan karena apa namanya, sebagai orang Buddhis yang bla 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 bla, bukan ya. Dan mereka pergi ya membuka lahan, pergi ke desa, bukan pergi ke kota. Jadi sebagian besar perantau dari Sulawesi Selatan ini adalah pergi ke desa lagi, dari desa ke desa lagi. Kalau bukan buka lahan, dia pergi bekerja di perkebunan, di desa juga toh. Atau masuk ke perusahaan logging, kalau tahun 80-an 90-an awal itu masih banyak logging di Kalimantan toh. Tahun 90-an sudah mulai banyak perkebunan dibuka dan mereka kerja di perkebunan. Kalau yang ke Malaysia juga begitu, kalau dia di daerah Kalimantan, Sarawak dan Sabah itu pasti bekerja di sawit atau kakao, perkebunan ya. Bukan di kilang. Kalau bilang kilang itu berarti pabrik toh. Nah, itu di Semenanjung biasanya, KL, Selangor dan lain-lain. Tapi kebanyakan makanya kita lebih familiar dengan Sabah, Sarawak, Kuching, ya nama-nama itu toh, Keke, Tawau dan seterusnya. Nah itu dan mereka kadang-kadang perempuan yang memaksa, misalnya tamat SMP, saya mau pergi ikut kakakku di KL kerja. Karena dia melihat tidak ada apa-apa di sini di kampung. Tidak ada apa, tidak ada tanah. Misalnya tanahnya yang bapaknya terima sebagai warisan tinggal sudah kecil toh. Terus mereka 5 bersaudara, ya kan tidak mungkin toh. Mending saya pergi duluan daripada berharap ini. Apalagi kalau perempuan. Jadi tamat SMP sudah Kerja. Ya tolong saya dikirim ke kakak saya yang ada di KL sana. Dan itu banyak yang seperti itu. Dan bukan cuma ke Kalimantan, ke Malaysia, ke provinsi lain di Sulawesi juga banyak. Jadi intinya perempuan tidak tinggal diam ketika keluarga mengalami krisis gara-gara by the way, desa itu bedanya dengan kota. Yang paling jelas adalah kalau di desa sebagian besar orang itu pekerjaannya masih bergantung sama alam. Ya. Itu bedanya dengan kota. Kalau kota kan ya pegawai semua toh istilahnya. Nah, kalau kau masih bergantung sama alam dan alam itu sudah tertutup aksesnya buat Anda, ya tidak bisa apa-apa lagi toh. Sama kalau orang kehilangan pekerjaan atau tidak ada peluang pekerjaan di sini, ya pergi cari di kota lain. Kira-kira seperti itu. Jadi ya tidak tinggal diam para perempuan ini. Kadang-kadang ada yang paksa suaminya, ayo kita pergi ke Malaysia. Bahkan dalam kondisi ketika mereka dilarang pergi. Di masa Orde Baru itu misalnya kalau mau pemilu, dilarang pergi orang supaya suara tidak berkurang. Yang kau dulu pergi. Tapi masalahnya jadwal kapal ini tidak ditahu. Nah, jadi kadang-kadang ada satu kisah perempuan bilang begitu. Dia cerita tentang kejadian 30-40 tahun yang lalu. Dia menantang polisi yang menjaga itu desa, yang melarang orang desa pergi. Ya, saya bisa tinggal, Pak, tapi kau bisa kasih makan saya. Oh, iya, silakan Bu, pergi. Nah, gitu. Aman, Oke. Aman, Kak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak. Jadi menarik sekali ya, saya juga jadi terbuka insight dan pemahaman. Ternyata satu-satunya yang membuat kita harus bermigrasi atau pindah ya karena sudah tidak ada lagi harapan di situ. Jadi selama masih ada harapan kita masih bisa bertahan di situ. Jadi kalau harapannya sudah kandas ya sudah tidak bisa, kita harus berpindah. Jadi seperti itu.
Mungkin kita lanjut saja ke Kak Adil. Iya, untuk siap. menjawab. Masih ingat Kak pertanyaannya? Iya, masalah Oh, iya. narasi perempuan di buku ini. Sebenarnya kalau di dalam buku ini banyak narasi-narasi tentang perempuan yang secara eksplisit dibahas. Beberapa hal tentang bagaimana Gervais memvisualisasikan sosok perempuan, dan seperti yang seperti yang di atas. Cuma ya seperti yang di atas disebutkan bahwa wanita kelihatan lebih rapi daripada pria dalam hal berpakaian, pakaian mereka meskipun tidak begitu indah, dan seterusnya. Jadi banyak hal-hal yang dibahas tentang narasi perempuan. Yang unik juga masalah pernikahan, gitu dia. Masalah pernikahan juga berapa seserahan yang harus diberikan oleh seorang lelaki kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan, gitu dia. Iya, bahkan dari ayah dan kedua calon besan ini bahkan sudah mempersunting anaknya ketika masih kecil, gitu. Iya, bahkan masih perjodohan, iya, perjodohan. Nah, yang unik kalau misalnya seserahan itu sudah diserahkan, baru pengantin laki-lakinya calon laki-lakinya meninggal, seserahan itu tidak boleh kembali. Itu sudah miliknya perempuan. Nah, berbeda kalau yang tadi kalau misalnya laki-laki yang meninggal sudah dikasih serahan, tetap yang itu perempuan. Itu berbeda kalau yang perempuan yang meninggal, hanya setengahnya boleh diambil laki-laki. Ya, gitu. Terus banyak hal juga beberapa yang dibahas, bagaimana relasi antara perempuan dengan laki-laki di dalam buku ini, yang memang kalau kita baca itu memiliki makna dan konotasi yang positif, itu. Nah, selain dalam buku ini, beberapa dalam catatan-catatan sejarah mengemukakan tentang sosok perempuan yang juga punya akses terhadap kepemerintahan, gitu kan? Bisa menjadi raja. Kalau raja gua pertama itu perempuan, namanya Tumanurung-Benea. Ya, perempuan. Yang unik itu adalah ada satu raja di Bone, namanya Batari Toja. Dan secara bersamaan pernah memimpin 3 kerajaan. Ya, secara bersamaan. Jadi Batari Toja, sosok perempuan itu secara bersamaan memimpin kerajaan di Bone, Sopeng dengan Luwu. Dan sempat juga di saat bersama menjadi Ranrentua di Wajo. Jadi semacam jabatan, kalau kita ada bilang ketua umum, dia ketua harian, semacam seperti itu dia. Jadi ada, dan yang unik, nah termasuk saya ulas di sini, Besek Kajawara itu adalah sosok perempuan. Besek Kajawara sosok perempuan yang punya andil dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itu di masa setelah kalah, akhirnya tidak pernah lagi ada raja yang perempuan di Bone, gitu. Awalnya orang Belanda mengira kalau didudukkan perempuan lebih mudah diatur, ternyata lebih sulit, gitu. Itu jadi banyak juga narasi-narasi menempatkan perempuan itu bukan hanya pada urusan domestik, urusan dapur, kasur, di sumur kan, tapi juga banyak hal yang diulas bahwa enggak, perempuan itu punya akses terhadap prestise atau jabatan politik. Bahkan ketika Mates itu mau menghimpun Lagaligo, maka dia harus minta bantuan sama Chole Pujie. Ya, Chole Pujie minta bantuan kan untuk menghimpun naskah Lagaligo itu. Jadi ini bukti bahwa dalam perspektif kita di kebudayaan Sulawesi Selatan, perempuan juga punya andil yang besar, bahkan dalam menentukan jalan tidaknya sebuah kerajaan. Itu ya, makan bakwan tanpa sambal terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Bagaimana Kak? Apakah sudah terjawab semuanya atau masih ada yang ditanggapi? Aman. Oke. Jadi itu tadi diskusi menarik kita. Tapi sebelum saya mau lempar lagi ke peserta, boleh tidak Kak Nur Hadi bahas satu bukunya lagi yang sedang terpajang di depan sana, iya. tentang catatan perjalanan. Melihat desa dari dekat. Desa dari dekat. Boleh Kak? Ya, ini begini. Mungkin perbandingannya dengan buku terbaru. Oh ya. Perbandingannya begini, dia ditulis langsung. Tidak perlu diolah lagi menjadi karya sastra, toh. Jadi begini, waktu saya belajar menulis, salah satu tips yang saya ikuti adalah menulis catatan harian.
Jadi setiap hari harus menulis. Nah, jadi kalau saya jalan ke desa itu selalu saya menulis, bikin catatan lapangan ya, catatan lapangan. Jadi setiap hari menulis catatan lapangan. Nah, dari catatan lapangan itulah ketika pulang itu saya kemudian menyusun esai-esai. Kadang-kadang bukan menjadi esai yang lengkap, atau kadang-kadang muncul secara spontan ketika saya membaca kembali catatan lapangan itu. Dan itu sekitar tahun antara 2016 sampai 2018 kalau tidak salah, ada kebiasaan di Facebook itu kalau kita nulis singkat-singkat toh, terus ada yang bilang panjangin dong bang. Biasanya redaktur itu minta dipanjangkan baru dikirimkan ke dia toh supaya diterbitkan. Nah kebetulan ada kawan saya, bukan kawan sih, kenalan, jadi dia suka begitu. Kalau saya posting di Facebook, dulu kan Facebook masih, kalau ini untuk orang tua ya, Masih lebih itu Friendster. Jawabannya masih beda waktu itu ya. Ini 2016 lah kira-kira begitu, 10 tahun yang lalu. Jadi dia selalu minta panjangin dong bang. Ini lalu kemudian dia terbitkanlah di mana, GeoTimes gitu. Jadi banyak tulisan di sini itu terbit di GeoTimes. Ada juga terbit di tempat-tempat lain, ada juga yang memang belum pernah terbit. Tapi semua berasal dari catatan lapangan. Jadi kalau Anda baca ini ada banyak tempat di situ, banyak desa. Ada, tapi dari Sulawesi Utara sampai Sulawesi Selatan. Satu Sulawesi lah kira-kira ya, range-nya. Ya intinya karena suka mencatat setiap hari. Ya, menulis. Saya boleh bertanya buat Kadan nih. Boleh Kak. Kayak kenapa Ki memilih kemudian fiksi? Kan maksudnya ini kan sebenarnya membahas sama-sama desa tuh. Ya. Tapi kenapa fiksi? Saya tidak yakin orang yang saya mau sasar, sebagian orang yang saya mau sasar lewat buku ini itu membaca ini buku. Betul. Jadi ya kira-kira kalau saya mau sasar masyarakat urban menengah untuk tahu apa yang terjadi di desa, agak sulit kalau pakai yang ini. Rata-rata yang mungkin yang rajin membaca buku saja toh. Jadi mungkin lebih populer kalau menulis Fiksi, dalam bentuk fiksi. Maka itulah saya kembali ingat bahan-bahan lama yang mana kira-kira bisa jadi novel ini. Kira-kira kayak orang-orang bilang itu apa? Tulislah buku yang ingin Anda baca. Ya, Anda baca. Kira-kira gitulah. Sudah Kak? Aman. Oke, jadi perbandingan dari dua buku ini ya, yang satu memang dari sasarannya ya Kak, sasaran pembacanya, karena kan nggak semua orang mau baca. Kalau saya bilangnya buku-buku berat, kan biasanya mungkin nggak berat banget, tapi tidak berat itu. Tapi ya, kalau esai bagi Anda tidak berat. Kalau fiksi banyak sekali populer dan banyak yang mau baca, jadi lebih memang banyak yang bakal tertarik dengan karya sastra dibanding ya catatan perjalanan. Tapi sebenarnya di catatan perjalanan itu yang penting karena banyak pasti realitas yang diangkat di situ dibanding di karya sastra. Oke, mungkin itu untuk bukunya Kak Nur Hadi. Bagaimana teman-teman yang lain, apakah masih ada yang mau menanggapi, bertanya? Kita masih ada waktu. Oke, terakhir ya. Oke, dari Kak. Silakan Kak, perkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan, nama saya Nans dari Umum. Saya mau tanya Kak Nur Hadi, dari sekian banyaknya desa yang pernah Kakak kunjungi, boleh ceritakan satu desa yang benar-benar bikin Kakak kayak oh ini desa paling beda di antara desa yang lainnya dan masih membekas sampai sekarang. Itu saja sih Kak, karena banyak di desa tak gitu. Satu desa coba. Yang paling saya ingat itu kan Reapia di Goa. Karena saya 2 minggu di sana, kerjaan saya cuma satu, menahan dingin. Atasnya tapi itu tahun 2001 ya, masih dingin sekali.
awal 2001. Pokoknya tiap hari menahan dingin Sana saja. ada kalau nggak salah rumah koran ya. Waktu itu belum ada belum ada. kayaknya. Ini zaman dulu ya. Iya. Jadi wajah saya terbakar semua ini kulit karena kan kedinginan toh. Jadi saya tidak pakai Bagaimana kan ceritanya? Jadi kalau ada matahari muncul, saya buka semua jaket dan berjemur. Dan itu ternyata ultraviolet di daerah sana lebih ganas daripada daerah sini. Nah, jadi hancur semua, melepuh. Lewat Kandrevia masuk itu bulu pau nih. Makanya namanya Kandrevia, makan api. Di sana orang makan api. Maksudnya baru turun dari kompor, dari api langsung dimakan semua. Saking dinginnya. Terima kasih. Tapi sekarang itu kira-kira masih seperti itu atau tidak? Iya, masih lebih dingin dari Makassar lah, pasti. Iya, kalau mau dibandingkan jelas Kak. Iya, lebih dingin dari Malino juga. Lebih tinggi memang. Kita pernah ke sana lagi atau belum? Iya, sudah, dan lebih hangat dibanding dulu. Oh, berarti Tahun lalu saya ke sana. Iya. Oke. Daerah Tombol Pau. Iya. Kami sampai Tombol Pau. Iya, di Kandrevia, Tonasa, Tombol Pau. Mungkin satu terakhir lagi kalau masih ada. Oh iya, boleh terakhir satu. Silakan Kak. Ya, sebelumnya terima kasih Kak. Perkenalkan saya Jeje dari Forum Interpena UI di Makassar. Pertanyaan saya untuk kayak berkaitan tadi sama pertanyaan tentang cara perempuan bertahan ketika desa kayak cara mereka bertahan gitu. Tapi saya mau menyampaikan juga sebuah realitas yang mungkin juga pernah ditemui sama teman-teman sekalian, bahwa salah satu cara bertahan itu yang mungkin sampai sekarang masih bisa kita jumpai adalah dengan cara menikah atau perjodohan tadi yang seperti disinggung tadi. Nah, saya pernah melihat di desa gitu, karena mungkin ini orang tuanya sudah tidak bisa begitu mengurusi anaknya gitu, tidak tahu lagi caranya menafkahi, akhirnya dia dijodohkan gitu. Sementara anaknya ini belum tahu apa-apa dan masih muda sekali gitu untuk bertahan. Kalau dari secara psikologis, kita mungkin di kota karena kita mungkin sudah lebih dulu menyadari dan tahu bahwa kita punya hak untuk hidup kita gitu, kita punya hak atas diri kita, sementara mereka tidak tahu gitu. Bagaimana pandangan Kakak tentang hal tersebut, cara bertahan dengan dijodohkan atau dengan menikah? Ya, pasti bisa tidak setuju. Cuma kan persoalannya ini orang yang terdesak, ya, orang tua yang terdesak dalam kondisi yang tidak ideal seperti yang kita alami di sehari-hari itu. Kadang-kadang orang melakukan tindakan yang tidak dia sukai, dia sendiri pun tidak suka. Jadi ya memang tidak semua begitu. Saya juga pernah melakukan penelitian di Jawa Barat dan memang ada bapak memanfaatkan memang anak perempuannya ya. Jadi tapi di banyak tempat, terutama di Sulawesi Selatan, saya jarang sekali melihat bapak yang begitu. Agak sulit menemukan kasus di mana dia tidak terpaksa melakukannya. Kalau di desa, beda dengan di kota ya. Kalau di kota memang, saya pernah bikin penelitian di kota, di Makassar sini, ya memang seperti yang Anda bilang tadi, banyak orang tua laki-laki dan ibunya juga itu kayak mau melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua. Jadi istilahnya kalau saya sudah kasih kawin, bebanku berkurang. Kenapa? Beban hidup mereka memang berat. Orang tua ini di kota tuh berbeda dengan di desa. Kalau di desa itu seberat-beratnya beban itu masih bisa gratisan tuh ke tetangga minta garam atau beras atau, jadi tidak mungkin mati kelaparan lah orang kalau di desa tuh. Makanya lebih resilient mereka, lebih tangguh menghadapi
guncangan. Nah, kalau di kota itu ya praktis kita harus apa namanya berjejaring. Maksudnya harus ada sistem jaminan sosial dari tetangga, kira-kira begitu terbangun kalau mau selamat toh. Nah, masalahnya kadang-kadang kita tidak bisa memilih di mana kita tinggal kalau kita bukan orang kaya toh. Apalagi di Makassar ini. Nah, itu yang membuat banyak orang miskin bertetangga dengan orang miskin lagi. Karena itu mereka tidak bisa saling membantu. Ya toh, karena sama-sama miskin. Saling membantu tonji, tapi ya seberapa jauh mereka bisa? Tidak bisa, toh? Karena hanya di kawasan itu mereka yang bisa mereka akses untuk tinggal. Yang kita biasa sebut sebagai kawasan kumuh, toh? Karena mungkin gratis dan banyak pekerjaan-pekerjaan informal yang bisa diakses dari kawasan itu. Nah, masalahnya ini orang-orang di sana mereka itu selalu merasa terancam, baik dalam hal pekerjaan maupun dalam hal tempat tinggal. Sewaktu-waktu bisa digusur, sewaktu-waktu bisa dipecat, dan mereka itu bekerja sepanjang hari. Jadi orang miskin itu lebih lama kerjanya daripada orang kaya, ya. Jadi kalau orang yang kaya sekali itu malah tidak kerja nih, toh, uang yang bekerja untuk Anda. Nah, tapi orang miskin itu harus kerja jauh lebih lama untuk bisa tetap bertahan hidup. Jadi rata-rata mereka kerja lebih panjang. Apalagi kalau digabung suami dan istri itu bisa 24 jam jumlahnya. Misalnya istri 14 jam, suami 10 jam toh. Nah, kalau begitu siapa yang jaga anak perempuan di rumah? Jadi sangat masuk akal ketika mereka khawatir toh. Gadis mini anakku ini, siapa yang bisa jaga ini? Ini permukiman kumuh yang misalnya banyak kasus narkoba, orang ditangkap, segala macam tuh, kasus kejahatan dan lain-lain. Jadi tentu saja sebagai orang tua kita khawatir. Kalau ini anakku ada yang lindungi, ada suaminya, ya kan lebih. Jadi kadang-kadang juga kita mau menyalahkan orang tua, bagaimana ya? Kau tidak hidup di tempat itu. Tuh. Jadi kita tidak bisa menjudge langsung seolah-olah orang tua mereka itu hidup dalam kondisi seperti kita. Ya. Jadi ya di kota banyak terjadi seperti itu, tapi saya melihatnya karena terpaksa juga. Ada satu yang saya wawancarai sampai menangis, bapaknya. Waktu dia cerita saya harus menikahkan anak perempuanku di usia 14 tahun. Ya, gitu. Oke, bagaimana Kak? Puas dengan jawabannya? Oke, tepuk tangan. Oke teman-teman, jadi karena keterbatasan waktu kita dan sudah jam 9 juga, sebagaimana agenda sebelumnya, jadi berakhir pula sesi diskusi kita pada malam hari ini untuk malam apresiasi karya dengan tema desa dan kota. Semoga apa yang kita dengarkan, kita saksikan bersama, maksudnya kita bisa ambil sebagai pemahaman dan insight baru untuk teman-teman bawa pulang, dan ya semoga dari sini kita bisa lebih melirik bahwa ternyata karya sastra itu bisa menceritakan tentang desa dan kota, baik dari simbol-simbolnya, baik dari pengalaman dari penulis sendiri maupun dari pengalaman peserta yang sudah mungkin melihat dengan secara langsung kejadian-kejadian yang ada di desa, dan itu kita bisa patut apresiasi karena karya sastra akan terus abadi ya teman-teman, karena ya bukan hanya karya sastra sebagai tulisan, tapi bisa juga sebagai karya seni seperti fotografi dan cerita dokumenter. Jadi mungkin itu saja sesi diskusi kita pada malam hari ini. Kita tepuk tangan dulu sekali lagi yang meriah. Oke,
saya Andi Nur Saidatul Lutfia pamit undur diri. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.